Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya untuk belajar materi bahasa Indonesia kelas 11. Pada video kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran terkait teks prosedur dengan topik pembahasannya adalah analisis struktur dan kaidah kebahasaan. Seperti halnya teks yang lain, teks prosedur pun memiliki struktur dan kaidah kebahasaan. Untuk yang pertama, kita bahas strukturnya terlebih dahulu. Struktur teks prosedur itu ada 4. Yang pertama tujuan, kedua material, ketiga langkah-langkah, dan yang keempat penegasan ulang. Untuk tujuan, ini berkaitan dengan hasil akhir yang akan dicapai jika seseorang mengikuti prosedur yang ada di dalam teks. Berikutnya, material ini berkaitan alat dan bahan. Untuk alat dan bahan ini biasanya diterapkan dalam teks prosedur berupa resep atau petunjuk penggunaan alat. Selanjutnya, langkah-langkah ini berisi tentang cara-cara yang harus atau wajib ditempuh untuk mencapai tujuan. Lalu yang terakhir, penegasan ulang. Ini berkaitan dengan bagian isi yang berupa pengulangan untuk meyakinkan pembaca agar mereka mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam teks prosedur. Kemudian perlu kalian ketahui bahwa yang namanya teks prosedur itu modelnya banyak. Ada yang strukturnya lengkap meliputi 4 hal ini, ada yang kadang hanya 1 yaitu langkah-langkah tok, kadang 2 yaitu tujuan dan langkah-langkah, kadang 3 atau bahkan kadang 4. Semuanya itu benar karena disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kebermanfaatan teks prosedur itu sendiri. Yang penting isi dari prosedur itu mudah dipahami dan dipraktikkan. Selanjutnya yang kedua yakni kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur ada 5. Pertama, penggunaan kata kerja perintah. Kata kerja perintah biasanya ditandai dengan akhiran kan, contohnya kata gunakan. Kemudian akhiran i, contohnya bumbui. Lalu partikel lah, contohnya buanglah. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang kedua yakni penggunaan kata teknis atau kata istilah. Kata teknis dimaknai sebagai kata yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Misalnya, teks prosedur yang kalian baca adalah tentang cara membuat kartu ATM. Maka, kalian bisa melihat teks tersebut membahas tentang bidang perbankan. Maka kata teknisnya contohnya ATM.
Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks prosedur yang ketiga, yakni konjungsi. Konjungsi yang biasanya dipakai dalam teks prosedur ada temporal, contohnya setelah, selanjutnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada keterangan cara, contohnya dengan lembut, dengan cepat. Lalu ada partikel penambahan pun, ada penggabungan contohnya dan, serta, lagi pula. Lalu ada konjungsi urutan langkah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Berikutnya, kaidah kebahasaan teks prosedur yang keempat, yakni penggunaan pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif ini erat kaitannya dengan ajakan, himbauan, anjuran, larangan, perintah. Nah, salah satu contohnya yaitu penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. Nah, kata keharusan ini secara tidak langsung menyuruh pendengar atau pembaca untuk menggunakan bahasa yang baik. Adapun kaidah kebahasaan teks prosedur yang kelima adalah penggunaan resep atau petunjuk penggunaan alat. Maksudnya, jika teks prosedur yang kalian baca itu terkait tentang resep atau petunjuk penggunaan alat, maka nanti kalian akan menemukan kaidah kebahasaan berkaitan tentang gambaran rinci alat atau benda, ukuran, jumlah, dan warna. Nah, adik-adik, apakah materi yang saya berikan dapat kalian pahami? Semoga kalian dapat memahami materi yang saya berikan. Dan jika ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Kemudian jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Kita akan ketemu pada video yang selanjutnya. Terima kasih.